Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, kuis CAC IPA. Besok kita ambil 2 materi ya. Yaitu tentang apa? Yaitu tentang sistem ekspresi pada manusia dan indera pendengaran dan sistem sonar pada makhluk hidup. Kita review dari sistem ekspresi ya. Bahwa kita kan tahu bahwa sistem ekspresi itu merupakan proses pengeluaran dan sisa metabolisme dari dalam tubuh sehingga akan dikeluarkan. Mengapa? Karena tidak berguna bagi tubuh. Nah, nanti organnya itu ada 4. Ada hati, ada paru-paru, lalu ginjal, dan ada kulit. Untuk ginjal nanti fungsinya untuk apa? Yaitu menyaring darah. Sedangkan kalau untuk paru-paru nanti itu mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Sedangkan kalau kulit itu mengeluarkan keringat. Dan hati nanti fungsinya itu antara lain menawarkan racun, kemudian menghasilkan zat amfetamina dan sebagainya. Kita coba membahas soal ya. Yaitu nomor 1, proses terjadinya urin sesungguhnya terjadi dalam 3 tahapan. Ingat ya, nanti proses terjadinya urin itu nanti ada 3. Apa itu? Yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Apa itu filtrasi? Itu proses penyaringan zat yang tidak berguna. Nah, nanti terjadi di mana? Yaitu terjadi di glomeruli. Apa yang disaring? Nanti itu ada urobilin, lalu ada urea, kemudian ada glukosa, asam amino. Yang dimana nanti pada filtrasi ini menghasilkan urin primer. Nah, hasil penyaringan yang ada di filtrasi nanti akan masuk ke reabsorpsi. Reabsorpsi ini apa? Merupakan penyerapan kembali zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh. Zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh itu apa? Yaitu tadi yang telah disaring oleh glomeruli di filtrasi. Kalau di reabsorpsi ini nanti terjadi di mana? Yaitu tubuh kontortus proxy. Nah, di mana nanti ini menghasilkan urin sekunder. Selanjutnya nanti ada augmentasi. Augmentasi ini merupakan proses pengeluaran zat yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Ini terjadi di mana ya? Terjadi di tubulus kontortus distal. Ini akan menghasilkan urin yang sesungguhnya. Nah, urin yang sesungguhnya itu menghasilkan apa? Itu menghasilkan urea, kemudian juga menghasilkan urobilin, di mana urobilin ini menyebabkan urin kita itu berwarna. Sedangkan urea itu menyebabkan apa? Yaitu menyebabkan urin kita berbau. Soal nomor 2, ini penampungan sementara. Nah, ini merupakan sistem dari ekspresi ini ya, urin ya, di mana ini ada organ yang berpengaruh atau berperan ya. Apa itu? Yaitu ginjal. Ginjal ini terletak di mana? Yaitu rongga pinggang sebelah kiri dan kanan. Misalnya seperti apa? Yaitu besarnya ke ini ya, besar biji kacang. Itu di kiri dan kanan, jumlahnya itu ke pasang. Ini nanti ginjal, di mana ada nanti ketika disun, yang sudah kita pelajari, nanti ada bagian glomerulus, kemudian ada pembuluh darahnya, selanjutnya juga ada tubuh kontortus proxima, distal, lalu juga ada lengkung. Nah, nanti prosesnya itu ada di sini ya. Selanjutnya ini apa sih tadi? Seperti selang ya. Itu nanti adanya ureter. Di mana ureter ini menghubungkan urin dari ginjal ini ditampung nih, sementara di bagian nomor 3 itu apa nomor 3? Yaitu kandung kemih. Jadi tempat penampungan sementara urin itu ada di bagian nomor 3 yaitu kandung kemih. Selanjutnya apabila bagian ini kandung kemih ini sudah penuh, ibaratnya seperti gelas. Ketika saya menuangkan air ketika di batasnya itu nanti pasti akan tumpah. Yang sama seperti juga kandung kemih ini. Itu nanti apabila
sudah penuh nanti akan dikeluarkan oleh apa itu, yaitu bagian nomor 4 itu apa, yaitu uretra. Jadi ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Selanjutnya ini nanti, oh ya, tadi seperti ginjal di nomor 2, ketika di ujung nanti ada bagian-bagiannya. Nah, nanti nomor 1 itu apa? Yaitu nanti nomor 1 itu glomerulus, atau proses terjadinya filtrasi. Kalau nomor 2 nanti ini merupakan pembuluh darah arteri. Nanti kalau yang di bagian ini, nanti ini tubulus contortus proximal. Jadi dari glomerulus itu terjadinya filtrasi, nanti akan masuk ke mana? Langsung ke tubulus contortus proximal. Di sini terjadinya reabsorpsi. Selanjutnya masuk ke mana? Lanjut ke yang nomor 3. Apa ini? Nomor 3 ini tubulus contortus distal atau tempat terjadinya proses augmentasi. Selanjutnya ini apa? Yaitu tubulus polycystic atau tubulus untuk pengumpul. Jadi proses filtrasi itu terjadi di mana? Yaitu bagian nomor 1. Lanjut yang nomor 4. Di sini nanti ada merupakan apa ya? Ya, upaya untuk mencegah penyakit pada organ estetik. Nah, apa yang kita lakukan untuk menghindari penyakit? Di mana penyakit itu kan ada beberapa ya, nak. Ada seperti pneumonia, ada paru-paru, kemudian ada ginjal, kemudian juga ada jerawat, selanjutnya juga ada paru-paru basah. Nah, gimana sih kita untuk mencegahnya? Nah, di sini kecuali ya, mengkonsumsi air putih yang cukup, benar, makan makanan yang bergizi, benar, tidak merokok dan minum minuman beralkohol itu benar, yang bukan itu adalah yang D, atau minum minuman bersoda. Oke, selanjutnya ini nanti ada pada ini ya, paru-paru ya, di mana fungsi paru-paru itu kan untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, di mana nanti ini ada juga bagian-bagiannya nih. Yang pertama itu bagian C. Apa itu? Bagian hidung ya. Kalau D itu mulut. Nah, kita itu lebih baik bernafas itu menggunakan itu ya. Kenapa? Karena di dalam hidung itu ada rambut itu, kemudian ada lendir. Nah, fungsinya untuk apa? Itu untuk menyaring udara yang masuk, sehingga nanti tidak masuk ke bagian pernapasan yang lebih dalam. Kan disaring di sini di rambut itu ya. Dari C masuk kemana? Itu nanti masuk ke E. Apa itu E? Yaitu trachea atau batang tenggorok. Nah, ketika bernafas itu nanti dengan trachea ya, bukan kerongkongan. Kalau kerongkongan itu nanti untuk bernapas. Dari trachea ini kemudian kiri ke kanan itu juga ada ya. Nah, ini sama ini disebut dengan apa? Nanti disebut dengan bronchus atau cabang dari trachea. Adanya bronchus. Kemudian ini juga kan bersama-sama lagi ya. Ini cabangnya juga nih. Itu apa? Jadi disebut dengan bronchiolus atau bagian D. Jadi cabang-cabang ini. Kemudian nanti di bagian yang kecil ini, nah, kalau duduk itu nanti ada alveolus ya, di mana fungsi alveolus itu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi ketika kita bernafas, kita nanti menghirup oksigen, ketika kita menghembuskan, kita itu nanti menghabiskan karbon dioksida. Jadi yang diedarkan di dalam tubuh, di dalam pembuluh darah itu adalah oksigen ya.
Sedangkan kalau nanti terjadinya tempat pertukarannya itu di alveolus. Nah, kalau F, ini F itu apa? Yaitu ketika kalian pegang perut, di bawah inilah tulang rusuk ya, itu seperti ada sekatnya atau diafragma, yaitu yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. Jadi kita ulangi, kalau huruf C itu apa? Huruf C itu di hidung. Kalau E itu trachea, D itu bronchiolus, dan F itu diafragma. Jadi jawabannya itu yang soal nomor 16. Di sini fungsi hati, di mana hati itu juga merupakan sistem ekspresi atau organ ekspresi. Di mana fungsi hati itu ada berapa? Itu yang A, merombak sel darah merah yang sudah tua atau rusak, itu lalu menghasilkan cairan seperti itu, menghasilkan urea dan amonia, itu lalu yang menghasilkan pankreas itu sisanya. Karena pankreas itu letaknya juga tertinggi. Berarti yang bukan itu yang D. Selanjutnya nih, bagian ini tentang kulit. Bagian kulit yang mengandung melanin berupa pigmen yang mewarnai kulit seseorang. Terdapat di bagian ini kulit ya. Nanti kulit itu ada 3 bagian. Ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Kalau di epidermis itu bagian terluar. Nah, terluar ini ada apa aja? Yaitu lapisan tanduk dan lapisan laut putih. Di mana lapisan tanduk itu nanti bagian kulit yang sering mengelupas atau nanti tergantikan oleh sel-sel yang baru. Sedangkan bagian laut putih ini nanti terdapat apa? Nanti terdapat adanya melanin. Apa itu melanin? Itu yang menyebabkan warna kulit setiap orang itu berbeda-beda. Putih, coklat, hitam. Itu karena mengandung apa? Yaitu zat atau pigmen warna kulit. Itu mengandung melanin. Itu terdapat di bagian apa? Yaitu terdapat di bagian epidermis. Oke. Selanjutnya soal nomor 8. Ini merupakan pengertian ya dari sistem ekspresi. Tetapi ini pernyataan yang kurang tepat. Oke. A. Proses pengeluaran sistem metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh terdiri dari kulit, ginjal, hati, dan paru-paru. Maka tidak harus dikeluarkan karena tubuh bisa mengolah sendiri menjadi zat yang berguna untuk tubuh. Yang D harus dikeluarkan karena dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ di dalam tubuh. Jadi ekspresi ini merupakan sistem metabolisme ya. Kenapa? Itu dari ginjal, kemudian dari hati, ada paru-paru, ada juga kulit. Dimana ini harus dikeluarkan karena tidak digunakan oleh tubuh. Dan nanti apabila tidak dikeluarkan, nanti akan menyebabkan terganggunya fungsi organ di dalam tubuh. Jadi nanti yang salah itu yang C. Lanjut ke materi indera pendengaran dan sistem sonar. Jadi ini contohnya cara pendengarnya bunyi yaitu yang pertama adanya sumber bunyi. Sumber bunyi ini terjadi adanya suatu getaran, di mana nanti sumber bunyi ini akan merambat nih melalui medium atau perantara, baik itu padat, cair maupun atau gas ataupun udara. Di mana nanti apabila ketika merambat dari medium akan diterima nih oleh penerima bunyi. Apa itu? Yaitu telinga. Jadi cara terdengarnya bunyi itu ada 3, ada sumber bunyi, medium, dan penerima bunyi. Oke, selanjutnya nomor 10. Ini merupakan bagian-bagian telinga ya. Jadi apabila kita melihat struktur anatominya, telinga itu dibagi menjadi 3 bagian. Apa itu? Yaitu telinga luar,
telinga tengah, dan telinga dalam. Kalau telinga luar itu nanti terdiri dari apa? Yaitu bagian ini, nomor 8. Apa itu? Yaitu daun telinga. Kalau nomor 5 itu apa? Yaitu liang pendengaran. Selanjutnya ada apa lagi? Nomor 1 itu adanya gendang telinga. Nah, habis itu nanti di telinga tengah ini ada apa? Yaitu tulang-tulang pendengaran. Ada martil, landasan, juga sanggul. Nomor 3 itu juga saluran setengah lingkar. Ini juga di bagian telinga tengah. Sedangkan kalau telinga dalam itu terdiri dari apa? Yaitu bagian nomor 7 ini merupakan koklea ya, atau rumah sisuk. Selanjutnya di nomor 6 ini ada saluran eustachius namanya. Apa itu? Yaitu menghubungkan antara telinga dengan rongga mulut. Nah, sedangkan nomor 4 ini apa? Yaitu saraf auditorik. Mana nanti ini akan menghubungkan ke atau menunjukkan ke otak. Sehingga dari otak itu akan diterjemahkan ini bunyinya. Ya, jadi bagian telinga yang menghubungkan nih telinga tengah dan rongga mulut. Jadi itu ada apa? Itu ada di bagian nomor 6. Apa itu? Yaitu saluran eustachius. Itu yang B. Selanjutnya ini ada getaran ya. Apa itu sih getaran? Getaran itu adalah gerakan bolak-balik melalui kedudukan seimbang. Di mana secara animasinya ya, apabila misal kan kita sering ya mendengar kata getaran. Di mana bunyi itu dihasilkan dari benda yang bergetar. Memang yang bergetar itu seperti apa? Bentuknya itu seperti apa sih? Jadi diibaratkan gini. Ini kan apabila ada benda, misal ayunan ya. Misal ketika posisi diam, orang itu kan berada di posisi B. Ketika ditarik ke belakang, posisi A, kan ketika dilepaskan, dia kan akan bergerak ya, bolak-balik. Melalui titik ini ya, itu disebut dengan getaran. Yaitu gerakan bolak-balik melalui kedudukan seimbang. Itu yang disebut dengan satu getaran atau setengah getaran, mungkin 2 getaran, nanti seperti apa. Nah, di sini kalau yang disebut dengan satu getaran, contohnya apa? Yaitu dari A, B, C, D. Jadi, di mana dia dilepaskan, maka akan kembali lagi ke titik ke A, B, C, D, A. Nanti kalau 2 getaran gimana? Yaitu kembali lagi nih. A, B, C, D, A, lalu B, C, D, A, itu nanti 2 getaran. Nah, sedangkan kalau setengah getaran itu seperti apa? Yaitu dari tengahnya. Dari A, B, C, itu nanti ke tengah getaran. Kalau 1/4 berarti A ke C. Kalau 3/4 berarti A, B, C, D. Kalau 1 getaran berarti A, B, C, D. Misal kalau dilepaskan dari titik C, maka disebut dengan satu getaran itu seperti apa? Yaitu dari C, D, A, B, C. Jadi A, B, C, D, A itu disebut dengan A1 getaran. Oke, selanjutnya ini kita menghitung apa? Frekuensi ya. Jadi dalam getaran nanti kita juga mengenal istilah frekuensi, kemudian ada periode, ada amplitude, ada simpangan terjauh, juga ada titik keseimbangan. Nah, apabila ketika di posisi B ini, nanti kan ketika benda itu digerakkan ke depan ke belakang atau bergetar, nanti kan akan diam ya. Nah, akan diam itu nanti disebut dengan titik seimbang. Ketika nanti dari posisi B kemudian ditarik ke posisi A, nanti itu disebut dengan simpangan. Nah, selanjutnya soal nomor 12 yaitu pengertian frekuensi.
Di mana apa itu frekuensi? Di mana frekuensi itu merupakan dari kecepatan yang terjadi dalam satu satuan waktu. Di mana satuan simbolnya itu F ya. Nah, apa itu frekuensi? Yaitu banyaknya getaran. Kalau banyaknya getaran, itu nanti lambangnya apa? Yaitu lambangnya M. Nah, ini M itu banyaknya getaran yang terjadi dalam satuan waktu. Nanti lambangnya apa satuan waktu? Yaitu T kecil. Jadi frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satuan waktu. Apa itu? Tinggal kita masukkan saja. Berarti ini berapa? 135. Waktunya berapa? Yaitu 27. Maka 135 dibagi 27 itu berapa? Ini itu Hz. 5 Hz. Oke. Kalau misal yang ditanyakan itu periode. Apa itu periode? Tinggal dibalik aja nih. Karena periode itu lambangnya kan kecil. Apa itu periode? Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Maaf, periode itu kebukan. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. T-nya berapa waktunya? Yaitu 27. N-nya berapa? 130. Maka 27 bagi 135 maka 1 buat ini. Coba perhatikan ya. Antara 5 dan 1 buat. Kita hanya kembalikan ya. Kita tulis S sama dengan 1 buat 10. Atau plus ini 1 dengan seperti atau sama dengan 1 tinggal dibalik. Yang mudah kan? Lanjut ya. Lanjut ke soal nomor 13. Nah, contoh getaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, kalau yang kita main gitar, ketinggiannya senada ketik itu kan akan bergerak ya. Nah, itu juga merupakan contoh dari getaran. Selanjutnya, ketika kita berbicara, maka ada ini yang bergetar. Apa itu? Yaitu kita suara. Bergetarnya karena apa? Yaitu karena terdorong oleh udara yang masuk. Lalu ayunan anak-anak yang sudah dimainkan ya. Nah, yang bukan itu adalah yang di menulis. Selanjutnya bunyi eudiosonik. Oke. Jadi nanti frekuensi bunyi berdasarkan frekuensinya dibagi menjadi 3. Apa itu? Jadi ada audiosonik, ultrasonik, dan infrasonik. Jadi kalau yang disebut dengan infrasonik itu dari mana? Frekuensinya berapa? Yaitu kurang dari 20 Hz. Itu nanti disebut dengan infrasonik. Kemudian ini siapa? Yaitu seperti anjing, kemudian juga ada sapi. Nanti itu dapat mendengar bunyi infrasonik itu kurang dari 20 Hz. Sedangkan kalau yang 20 sampai 22 Hz itu kita akan mendengar yaitu infrasonik.
itu manusia. Itu dengan rentang 20-20.000 hasil itu bunyi audio Kalau misal kurang bagaimana? Kurang lebih 20 hasil itu kita tidak dapat mendengar karena kemampuan dari telinga kita itu hanya mampu mendengar 20-20.000 hasil. Sedangkan kalau yang lebih dari ini itu nanti siapa sih? Itu nanti itu dengan gelombang ultrasonik itu seperti lumba-lumba, kemudian juga nanti ada ikan paus, lalu juga ada kelelawar, kemudian seperti anjing ya. Nah, ini juga itu dengan bunyi ultrasonik. Kan nanti seperti hewan tertentu, seperti kelelawar, seperti lumba-lumba, nanti dia ketika bergeraknya itu nanti memanfaatkan namanya sistem sonar. Itu kemampuan ini hewan-hewan tertentu untuk apa? Yaitu untuk misalnya bergerak, lalu juga mengetahui adanya benda di sekitarnya atau mungkin menangkap mangsanya. Itu juga selain pada hewan, sistem itu juga dipakai untuk kehidupan sehari-hari, misalnya mendeteksi janin, USG ya, mendeteksi adanya bayi di dalam perut, lalu juga ada mendeteksi kedalaman laut. Itu merupakan pemanfaatan dari sistem